Salam Fisika. Saya Ardi Simbolon. Saya Paidar Koral. Kami guru di SMA Katolik Sibolga mengajar fisika. Saat ini kita akan belajar fisika di kelas 12 yang berjudul listrik dinamis. Bagaimana Pak Gorat tentang listrik dinamis? Baik, kepada anak-anak kami semuanya, arus listrik dinamis itu adalah listrik yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang ada di rumah. Dan untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana terjadinya yang namanya arus listrik, Tegangan listrik dan komponen listrik. Nah, Baik. untuk arus listrik akan dijabarkan oleh Pak Gorat. Baik, arus listrik itu timbul karena adanya perpindahan muatan. Terjadi perpindahan muatan karena adanya perbedaan beda potensial. Beda potensial ini bisa kita gambarkan sebagai suatu dua tempat yang berbeda posisinya, di mana yang muatan positifnya lebih banyak itu dikatakan potensial tinggi, sedangkan tempat yang muatannya negatifnya lebih sedikit itu dikatakan potensial rendah. Dan perlu juga kita ketahui bahwa dalam pembahasan listrik dinamis ada 3 jenis muatan. Yang pertama, muatan positif yang disebut dengan proton, muatan negatif disebut dengan istilah elektron, dan ada muatan netral yang disebut dengan neutron. Baik, selanjutnya akan saya uraikan bagaimana timbulnya arus listrik. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa arus itu terjadi karena adanya perpindahan muatan dari tempat yang potensial tinggi tadi ke potensial yang rendah. Sama seperti air berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi kedua tempat itu yang berbeda potensial tadi, beda tinggi dengan rendah itu dihubungkan oleh suatu rangkaian. Maka timbullah arus listrik. Arus listrik itu biasanya disimbolkan dengan huruf I besar, di mana satuannya ampere. Dan arus listrik itu dapat diukur dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan ampere meter. Bagaimana penjelasan pemakaian pengukuran menggunakan ampere meter akan diterangkan pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ardi Simbolon untuk menjelaskan tentang tegangan listrik. Baik, nah, pada tegangan listrik ini namanya tegang, berarti yang tegang itu harus dikendorkan. Jadi supaya tegangan listrik itu bisa menjadi tegang karena perpindahan elektron ke proton, atau dikatakan pada muatan yang bebas berpindah adalah elektron. Dari situlah namanya kita tahu bahwa barang-barang elektronik, berarti barang-barang elektronik itu berarti barang-barang yang bisa difungsikan karena adanya arus listrik. Pada arus listrik ini biasanya kita akan menjumpai nanti hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, hukum Ohm. Untuk hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff akan dilanjutkan oleh Pak Gorat. Hukum 1 Kirchhoff itu biasanya membahas tentang arus listrik, sedangkan hukum 2 Kirchhoff itu berbicara mengenai tegangan listrik. Bagaimana nanti penggunaannya itu nanti akan dibahas pada pembahasan tentang rangkaian majemuk atau yang sering disebut dengan istilah loop. Sedangkan hukum Ohm itu adalah hukum Ohm yang sudah biasa kita dengar mulai dari SMP pun sudah ada, yaitu hukum yang menyatakan hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan listrik atau yang sering disebut dengan istilah resistor. Selanjutnya Pak Simbolon. Oke, hambatan. Kita berbicara dengan hambatan. Hambatan itu berbagai macam jenis. Nah, ada contohnya kalau kita menyeberang, kita akan melihat nanti adanya beberapa hambatan. Contohnya ada beca, ada mobil, ada sepeda, ada manusia. Maka pada saat itu dikatakanlah dalam listrik hambatan jenis. Jadi hambatan jenis pada kawat berarti bermacam-macam kawat yang digunakan sebagai penghantar pada rangkaian, atau dikatakan ada nanti konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari namanya komponen listrik.
pada komponen listrik ini hambatan tersebut ada susunannya. Seperti yang kita pelajari di SMP, ada susunan seri, ada susunan paralel, dan ada susunan campuran. Nah itu di SMP. Maka untuk di SMA, untuk listrik dinamis akan dikembangkan dengan bagaimana itu tentang kapasitor, bagaimana rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor juga sama seperti rangkaian hambatan, ada seri, ada paralel, dan ada campuran. Maka untuk itu pertemuan kita saat ini hanya sampai di sini saja. Kita akan lanjut dalam penggunaan rumus-rumus untuk menghitung hukum Kirchhoff, hukum Ohm, hambatan, dan kapasitor. Salam fisika. Terima kasih.